Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua masih diberi kenikmatan kesehatan yang sungguh luar biasanya sekali sama Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pembelajaran pada pagi hari ini kita semua mendapatkan kemudahan, kelancaran serta mendapat ilmu yang barokah manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita akan belajar fikih dengan materi tata cara sholat beserta macam-macam sholat sunnah yang akan dibimbing langsung oleh Bapak Muhammad Sirajul Kiram di SD Ummu Aiman Lawang tahun pelajaran 2021-2022. Bismillahirrahmanirrahim. Tata cara sholat beserta macam-macam sholat sunnah. Sholat merupakan tiang agama dalam rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Sholat dibagi menjadi dua, yaitu sholat wajib atau fardu dan sholat sunnah. Kemudian sholat fardu adalah sholat yang wajib dikerjakan sehari 5 kali, yaitu subuh, zuhur, asyar, maghrib, dan isya. Dan apabila tidak dikerjakan maka akan mendapatkan dosa. Sementara sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk dikerjakan, namun apabila tidak dilaksanakan maka tidak akan mendapatkan dosa, dan apabila dilaksanakan seorang yang mengerjakannya tetap akan mendapatkan pahala. Dalam ajaran agama Islam, sholat sunnah terbagi menjadi beberapa macam, dari mulai sholat tahajud, sholat duha, istihoroh hingga sholat rawatib yang merupakan sholat sunnah yang menyertai sholat fardu. Berikut tata cara sholat wajib dan sunnah beserta bacaan niat dan doanya. Yang mana pertama, tata cara sholat sunnah itu adalah membaca niat atau berdiri bagi yang mampu. Yang mana sholat wajib terdiri dari 5 waktu seperti subuh, zuhur, asyar, maghrib, isya. Untuk memulai sholat, seseorang harus memiliki niat mendirikan sholat karena Allah dan membaca bacaan niat sesuai sholat yang akan dijalankan. Seperti contoh sholat subuh, bacaan niatnya adalah usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati ada'al lillahi ta'ala. Itu adalah contoh tata cara membaca niat sholat subuh. Kemudian yang selanjutnya itu adalah takbiratul ihram, yang mana takbiratul ihram merupakan menanda masuknya seseorang pada waktu akan mengerjakan sholat. Takbiratul ihram merupakan rukun qauli atau rukun yang berupa ucapan yang dengannya seseorang telah masuk dalam rangkaian ibadah sholat dan diharamkan melakukan apapun yang bisa membatalkannya. Saat takbiratul ihram diwajibkan untuk mengucap Allahu Akbar. Takbiratul ihram untuk laki-laki dilakukan dengan mengangkat kedua tangan sejajar dengan daun telinga. Sedangkan takbiratul ihram untuk kaum wanita dilakukan dengan mengangkat kedua tangan sejajar dengan dada. Kemudian yang selanjutnya itu adalah membaca doa iftitah. Jadi setelah takbiratul ihram disunahkan untuk membaca doa iftitah dan dilanjutkan untuk membaca surah Al-Fatihah, yang mana membaca surah Al-Fatihah ini hukumnya wajib di dalam sholat. Kemudian yang selanjutnya itu adalah membaca surah pendek yang kita hafal. Jadi setelah membaca doa iftitah kemudian membaca surah Al-Fatihah dan dilanjutkan membaca surat pendek. Kemudian yang selanjutnya itu adalah ruku', yang mana melakukan gerakan ruku' itu harus disertai dengan tumakninah, diiringi dengan membaca bacaan ruku' subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Ini adalah cara bacaan ruku' yang disertai dengan tumakninah. Kemudian yang selanjutnya itu adalah bangkit dari ruku' dengan melanjutkan gerakan iktidal dengan disertai dengan tumakninah. Setelah ruku' dilanjutkan dengan gerakan iktidal dengan tumakninah yang diiringi dengan membaca bacaan iktidal. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Yang selanjutnya itu adalah sujud yang pertama, yang mana setelah selesai mengerjakan iktidal kemudian dilanjutkan dengan melakukan sujud pertama dengan tumakninah dengan membaca bacaan sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih.
Nah, setelah sujud yang pertama itu kemudian dilanjutkan duduk di antara dua sujud. Jadi duduk di antara dua sujud dengan posisi duduk tawarruk dengan membaca bacaan Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Setelah duduk di antara dua sujud kemudian dilakukan sujud yang kedua disertai dengan tumak nina. Pada sujud kedua ini juga membaca doa sujud yang sama dengan doa sujud yang pertama. Setelah selesai sujud kedua, kemudian berdiri untuk melanjutkan rakaat berikutnya. Kemudian dilanjutkan tahiyat awal. Tahiyat awal ini bisa dibaca untuk sholat duhur, asyar, maghrib, dan isya. Tahiyat awal dilakukan pada rakaat sholat kedua setelah sujud kedua. Kemudian setelah tahiyat awal, kemudian selanjutnya adalah tahiyat akhir, yang mana tahiyat akhir dibaca pada saat rakaat terakhir, kecuali pada sholat subuh yang hanya terdiri dari 2 rakaat, maka langsung membaca tahiyat akhir. Kemudian yang selanjutnya itu adalah mengucapkan salam. Jadi gerakan terakhir dalam sholat adalah mengucapkan salam 2 kali dengan menoleh ke arah kanan dan kemudian ke arah kiri. Yang mana menoleh ke arah kanan atau salam pertama itu hukumnya adalah wajib, dan menoleh ke arah kiri atau salam yang kedua itu hukumnya adalah sunnah. Nah, selanjutnya setelah yang terakhir ini kemudian kita akan belajar tentang macam-macam sholat sunnah dari keutamaan hingga tata cara mengerjakannya. Yang pertama itu adalah ada sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah salah satu sholat sunnah yang menyertai sholat fardu. Dari segi waktu, sholat rawatib dibagi menjadi 2, yakni sholat qobliyah dan ba'diyah. Jika dilakukan sebelum sholat wajib, maka disebut sholat qobliyah. Sedangkan jika dikerjakan sesudah sholat wajib, maka dinamakan sholat ba'diyah. Berikut ini adalah sholat qobliyah, yang mana sholat qobliyah ini terdiri dari yang pertama 2 rakaat sebelum sholat subuh, kemudian 4 rakaat sebelum sholat duhur, kemudian 2 rakaat sebelum sholat asyar, kemudian 2 rakaat sebelum sholat maghrib, kemudian yang terakhir itu adalah 2 rakaat sebelum sholat isya. Kemudian ada sholat ba'diyah, yang mana sholat ba'diyah ini terdiri dari 3. Yang pertama itu adalah 2 rakaat sesudah sholat duhur, kemudian 2 rakaat sesudah sholat maghrib, dan yang terakhir itu adalah 2 rakaat sesudah sholat isya. Yang selanjutnya itu adalah keutamaan sholat sunnah rawatib. Yang pertama itu bisa dibangunkannya rumah di surga. Kemudian setelah dibangunkannya rumah di surga, diharamkan dari api neraka. Selanjutnya itu adalah sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, itu memiliki nilai lebih baik dari dunia dan seluruh isinya. Jadi pahala orang yang sholat di 2 rakaat sebelum subuh itu pahalanya lebih baik dari semua isi dunia. Kemudian yang selanjutnya itu adalah sholat sunnah duha, yang mana macam-macam sholat sunnah berikutnya adalah sholat yang dikerjakan di waktu duha, yakni ketika matahari mulai naik 7 hasta sejak terbitnya atau sekitar pukul 7 pagi hingga waktu sholat duhur. Jumlah rakaat sholat duha adalah 2 rakaat, namun boleh dikerjakan lebih dari itu karena tidak ada batasan jumlah rakaat. Kemudian keutamaan sholat duha itu adalah dijamin kecukupannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dibangunkannya rumah dari emas di surga, kemudian setara dengan pahala haji dan umroh, kemudian menghapus dosa, kemudian mendapatkan pahala seperti halnya orang yang bersedekah. Itu adalah keutamaan sholat duha. Kemudian yang selanjutnya adalah sholat sunnah tahajud, yang mana sholat sunnah tahajud ini adalah
sholat yang dikerjakan pada kurun waktu setelah sholat isya dan sebelum sholat subuh. Sholat tahajud dikerjakan setelah kita bangun dari tidur, yang mana jumlah rakaat sholat tahajud adalah 2 rakaat dan tidak terbatas. Namun dalam suatu hadis dijelaskan bahwa Nabi Muhammad mengerjakan sholat tahajud lebih dari 11 atau 13 rakaat. Waktu utama melaksanakan sholat tahajud adalah sepertiga malam terakhir, yakni antara pukul 1 hingga memasuki waktu subuh. Keutamaan sholat tahajud: yang pertama itu ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian melepaskan ikatan dari setan, kemudian dikabulkannya segala doa, kemudian sebagai penghapus dosa-dosa yang telah lalu, kemudian diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian sebagai amalan yang akan menolong di akhirat kelak. Kemudian yang selanjutnya itu adalah sholat sunnah witir, yang mana sholat sunnah witir ini adalah sholat yang dikerjakan pada malam hari sesudah sholat isya dan sebelum waktu subuh. Sholat sunnah ini bertujuan untuk menutup sholat yang genap agar menjadi ganjil. Jumlah rakaatnya adalah 1 atau 3 rakaat. Namun ada juga pendapat yang memperbolehkan witir sebanyak 5, 7 atau 11 rakaat. Keutamaan sholat witir itu adalah amalan yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah, mendapatkan cinta dari Allah, kemudian dimasukkan dalam golongan orang yang berhati-hati, kemudian termasuk amalan yang dikerjakan oleh ahlul Quran. Kemudian yang selanjutnya itu adalah sholat hajat, yang mana sholat hajat adalah macam-macam sholat sunnah yang dikerjakan saat seorang muslim hendak memohon kepada Allah untuk mewujudkan suatu hajat atau keinginan. Jumlah rakaat sholat hajat adalah 2 sampai 12 rakaat dengan salam di setiap 2 rakaat. Kemudian keutamaan sholat hajat: yang pertama itu diwujudkannya keinginan atau hajat yang dimohonkan kepada Allah, kemudian diampuninya segala dosa, kemudian ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah macam-macam sholat sunnah yang kita pelajari. Baiklah anak-anakku sekalian, mungkin cukup sekian apa yang bisa Pak Kirom sampaikan. Kurang lebihnya Pak Kirom mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa membawa berkah dan manfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, cukup sekian. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.